Nah, ini tiba-tiba ada pemberitaan yang menurut saya ya sangat berkaitan erat pada saat lalu ketika Ahok dan Anies Baswedan akan memberikan kejutan pada tahun 2025. Nah, apakah kejutan dari Ahok dan Anies ini? Nah, apakah seperti yang diberitakan oleh koma.id, spekulasi reshuffle kabinet Prabowo memanas, Anies dan Ahok masuk radar? Nah, apakah kira-kira Anies dan Ahok masuk radar? Apalagi kalau kita lihat pada saat lalu itu memang khususnya terkait pagar laut. Bahkan kementerian-kementerian yang terkait itu bahkan tidak mengetahui, tidaknya terkait pagar laut, tidaknya SHGB tersebut terbit dan lain sebagainya. Tidak hanya itu saja, bahkan dari Selyos pada saat lalu juga mengeluarkan hasil rilis survei yang menyebut setidaknya ada 10 menteri dari Pak Prabowo Gibran yang tidak berkinerja dengan baik. Bahkan yang pertama itu ada Natalius Pigai, bahkan ada Budiman Sujatmiko, Raja Juli Antoni dan lain sebagainya, sangat banyak sekali. Akhirnya pun isu reshuffle itu setidaknya menguat lah. Isu reshuffle, apalagi dari statement Pak Prabowo Subianto, setiap 6 bulan sekali itu akan ada evaluasi menteri-menteri di kabinet merah putih dari Pak Prabowo Subianto. Nah, apakah terkait reshuffle tersebut Anies dan Ahok akan masuk sebagai menteri dari Pak Prabowo Subianto? Ya, kita lihat saja. Karena ini hanya spekulasi saja, spekulasi reshuffle kabinet Pak Prabowo memanas, Anies dan Ahok masuk radar. Nah, tapi saya penasaran sih, kira-kira komentar-komentarnya di sini banyak yang setuju atau tidak ya. Nah, ini sangat relevan sekali dengan apa yang dikatakan oleh Ahok pada saat lalu ya, ketika bertemu dengan Anies, bahkan juga kompak menyebut akan ada kejutan pada 2025. Apakah masuk menjadi menteri dari Pak Prabowo Gibran? Nah, kalau memang itu betul-betul Anies dan Ahok menjadi menteri dari Pak Prabowo Subianto, ini memang sangat mengejutkan sekali ya. Nah, kalau kita lihat dari sini dikomentari oleh Han Solo, PDIP kayaknya tidak akan mengirim kadernya untuk jadi menteri. Mulyono bisa ngamuk kalau beneran masuk itu. Kalau Ahok ini kan bikin bawahan mengkeret, masalahnya bukan cuma korupsi yang dihajar, yang malas juga kena semprot. Semua menyangkut hajat hidup, cita-cita dan masa depan bangsa dan negara. Maka tidak bisa sembarangan merekrut seseorang, siapapun itu. Ahok jadi ketua KPK. Iya, saya sangat setuju sekali ya ketika Ahok menjadi ketua KPK ya. Menurut saya sangat pas sekali Ahok menjadi ketua KPK, menjadi ketua BPK. Menurut saya sangat pas sekali karena Ahok itu sangat tegas sekali ya. Dan ketika ada yang mengotak-ngatik anggaran apapun itu bisa tercium setidaknya oleh Basuki Cahayapurnama. Apalagi pada saat lalu kita lihat ya, Ahok bahkan berseteru dengan ketua BPK. Wah, itu juga sangat keren sekali. Tidak aja ketua BPK atau ketua KPK. Ketua KPK juga sangat keren sekali ya. Ahok sudah sangat mengerti betul ya seluk-beluk di pemerintahan, seluk-beluk celah-celah korupsi dan lain sebagainya. Menurut saya juga sangat keren sekali ya, karena Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya bukan korupsi saja yang diungkap ya. Seharusnya juga kolusi, nepotisme juga seharusnya masuk ke dalam radar KPK. Seharusnya KPK juga tegas terhadap KKN tersebut, kolusi, korupsi, nepotisme. Nah, kalau kita lihat dari sini juga ya, dari Tony bisa-bisa menjerat, wah, huru-hara, lebih bagus Said Didu sama Kolit aja. Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Ahok oke, Anies enggak. Ya, seperti itulah. Kalau kita lihat dari sini, Ahok pada saat lalu memberikan statementnya ya, akan menyiapkan kejutan di 2025. Wah, ini juga pastinya benar-benar kejutan ya. Kalau misalkan Ahok menjadi menteri atau ketua KPK, ini membuat efek kejut lah setidaknya bagi yang tidak suka dengan Ahok dan lain sebagainya. Pasti juga banyak yang tidak suka ya ketika Ahok menjadi ketua KPK. Wah, pastinya tidak ada nego-negoan lah ketika Ahok menjadi ketua KPK atau ketua BPK. Mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Anies tampak akrab melempar tawa satu sama lain sembari duduk berdampingan. Momen tersebut dibagikan Ahok melalui akun Instagram personalnya. Tak cuma Ahok dan Anies, ada juga mantan Gubernur Jakarta lain seperti Sutioso Jarot, Fauzi Bowo dan Ahmad Riza Patria. Mereka sama-sama menghadiri acara Bentang Harapan Jak Asa untuk menyambut malam tahun baru. Semuanya kompak mengenakan setelan batik lengan panjang di samping para mantan Gubernur Jakarta.
Adapun tuan rumah PJ Gubernur Teguh Setiabudi mengenakan beskap Betawi. Dalam acara itu mereka berbincang sambil menyantap hidangan yang disediakan. Pada caption unggahan tersebut, Ahok menitipkan doa untuk Jakarta tahun 2025. Tidak lama lagi Jakarta akan berusia 5 abad dan akan segera dipimpin gubernur dan wakil gubernur baru dan lain sebagainya. Ia juga menyisipkan gambar tangan tentang Jakarta yang ditulis pada 31 Desember. Jakarta memiliki pejabat-pejabat yang suka memenuhi tuntutan keadilan sosial warganya. Nah, dari sini bulan depan tunggu saja, ucap Ahok sembari mendekat ke arah Anies. Tunggu tanggal mainnya. Wah, bulan depan ya, berarti Februari. Wah, apakah kejutannya memang benar-benar Ahok dan Anies akan menjadi menteri Pak Prabowo Subianto? Wah, kalau betulan itu memang benar-benar kejutan ya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, wah ada kejutan juga ya. Jawa Barat ternyata itu mempunyai hutang 3,4 triliun, salah satunya untuk Masjid Al-Jabar. Deddy Mulyadi yakin bisa lunas, tidak serumit bayar pinjol dan Bank Emok. Ya, akhirnya satu persatu mulai terungkap ya. Ternyata untuk pembangunan Masjid Al-Jabar itu juga dari hutang ternyata ya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki hutang kepada pemerintah pusat sebesar 3,4 triliun, salah satunya untuk pembangunan Masjid Al-Jabar. Hal tersebut terungkap saat Deddy Mulyadi mengumpulkan jajaran pejabat di lingkungan Pemprov Jabar dan membahas soal anggaran. Ya, akhirnya satu persatu mulai terungkap ya, dan ternyata Ridwan Kamil untuk pembangunan Masjid Al-Jabar juga mempunyai hutang ya, mempunyai hutang hingga 3,4 triliun ya. Nah, balik lagi ke sini ya. Saya juga penasaran sih, kira-kira peluangnya Ahok dan Anies kalau bergabung ke kabinet Pak Prabowo itu seperti apa? Analis komunikasi politik Hendry alias Hensat menilai momen ini dapat memberikan dampak signifikan bagi peta politik Indonesia ke depan. Menurut Hensat, Presiden Prabowo yang pernah menjadi pendukung awal perjalanan politik Ahok dan Anies kemungkinan besar akan menyambut baik kedekatan keduanya. Pak Prabowo itu bangga pasti, dua orang yang pernah beliau bantu kini sudah beriringan jalan. Dulu Ahok itu kan Gerindra, kata Hensat dalam kanal YouTube miliknya pada 27 Januari. Hensat bahkan memprediksi bahwa rekonsiliasi antara Ahok dan Anies dapat menjadi langkah awal bagi terjadinya rekonsiliasi antara Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum PDIP dengan Pak Prabowo Subianto. Wah, ini juga sangat keren sekali ya. Kalau misalkan Pak Prabowo memilih Ahok dan Anies untuk maju sebagai menteri ya, dipilih menjadi pembantu dari Pak Prabowo Subianto, menurut saya juga sangat keren sekali. Apalagi kalau kita lihat pendukung-pendukung Anies dan Ahok juga sangat banyak sekali, dan menurut saya kemampuan dari Ahok dan juga Anies juga layak diperhitungkan ya menjadi menteri dari Pak Prabowo Subianto. Kalau kita lihat rekam jejaknya sangat keren sekali menurut saya sih. Ya, tapi selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Tetapi kalau benar-benar ini Ahok dan Anies akan menjadi menteri dari Pak Prabowo Subianto, berarti apa yang diucapkan Ahok pada saat lalu akan membuat kejutan ya. Kejutannya benar-benar terjadi ya.